Bismillahirrahmanirrahim. An Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a al-Qur'ana wa 'allamahu wa 'amila bihi ulisa walidahu yawmal qiyamati tajan min nurin dawuhu suludaw isyams. Dari Sayyidina Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu. Buraidah laki-laki ya, bukan perempuan ya. Ia berkata, kata Rasulullah radhiyallahu anhu, bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang istiqomah membaca Quran dan mempelajari Quran dan mengamalkan Quran, ya bacanya istiqomah, mempelajari tajwid dan maknanya, tafsirnya, lalu bisa amal apa kalau tajwid itu nggak bisa amal ya? Di sini apa? Kalau ini tiga dilakukan, untuk bisa nanti diberikan pada yang siapa kedua orang tuanya di hari kiamat dengan satu mahkota yang terbuat dari cahaya. Di mana cahayanya itu mahkota seperti cahaya matahari. Beruntung orang tua yang punya anak sibuk dengan Quran. Jadi bukan dihafal doang ya, bukan dihafal doang, dibaca, syukur-syukur dihafal, lalu dikaji isi kandungan Qurannya, berikut tajwidnya dan diamalkannya. Kalau kata Quran haram berikut saja. Baca ayat wa ahallallahu baina wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Dah lagi minjem karena berdoa ya. Astagfirullah, itu namanya apa? Namanya karena mati istighfar. Dan suami Allah jangan protes. Betul nih. Jadi kalau masih ada umur kita untuk istighfar dan Allah cari dunia. Kalau mau ngaji tafsir di rumah al-tafsir ada malam peserta atau malam hadis tafsir mulainya setengah 9 tafsir jalan lain nama kita min haji ini dalam tafsir apakah orang yang bagian istighfar dan Allah wa yuksawa nidahu kullataini la taqumu bihi majud, dan diberikan pakaian kepada kedua orang tuanya dengan dua jenis pakaian, dua style yang tidak sebanding sama dunia terhadap kedua pakaian itu. Maksudnya dunia kalau dihargai mahal kedua pakaian gitu. Mahal pakaiannya, mahal dunianya. Fayaqula lalu kedua orang tuanya dengan penuh heran bertanya kepada para malaikat atau kepada Allah, bima usina, dengan sebab apa kami diberi pakaian semua itu mewah banget, ada mahkota dan pakaian sesuai dengan pakaian yang paling mahal dibandingkan apapun. Fayaqulu maka dijawab bil asli waladikum al-Qur'an, dengan sebab mengambilnya anak kalian berdua akan Al-Quran. Mengambil maksudnya sibuk dengan Quran. Beruntung orang tua yang anak-anaknya sibuk dengan Al-Quran. Memang idealnya Bapak, Quran itu ada 5 tangga. Idealnya nih baru disebut ahlul Quran. Pertama, belajar cara membacanya, belajarkan sesuai tajwid. Jadi bapak-bapak yang Qurannya masih merasa belum pas, nggak usah malu ngaji kepada guru mana guru tajwid dan tentu mendingan malu di dunia daripada di akhirat.
Kalau misalnya tidak sempat panggil guru dan guru kita, sudah ada teman bantu bacaannya, kalau beliau kita belajar sama teman. Intinya belajar satu, tanda yang kedua apa? Dihafal juga. Quran itu kan isinya sekitar 6.666 ayat lebih. Kalau dihafal setiap hari satu ayat, ada hafalnya. Berarti kita perlu waktu 6.666 hari habis berarti 30 itu dan 6.666 ayat kalau dikali tahun ketemu berapa? Setahun 365 hari itu. Kalau 10 tahun 3.650 hari. Betul kan? Dikali 20 berarti 7.000 350 kali berapa? 3.660 jadi 7.200 orang. Andaikan kalau hafal Al-Quran satu hari satu enggak sampai 20 tahun hampir Quran semua. Teori begitu. Jalan kagak ya. Jalan coba saja. Jalan ya. Kalau ngaji di rumah kalau sebelum habis setiap habis ngaji kita hafal. Jadi dikupas tafsirannya masing-masing hafal sudah sampai surat Al-Baqarah juga bahwa untuk ditawahi wa rasulih sampai Al-Baqarah. Alhamdulillah. Jadi ngajinya bukan ngaji seperti itu, bukan hafal tapi sambil dikorek isi kandungan doanya biar gampangnya lebih khusyuk. Karena paham maknanya itu baru sambil hafal lebih gampang nanti. Dan satu ayat insya Allah ya, insya Allah kita lihat di satu hari mulai malam ini satu hari satu ayat. Wal asri kan satu ayat itu. Wal asri alif lam satu ayat ya. Iya satu ayat. Ayat satu ayat itu juga apa alif lam satu ayat. Yang pendek jadi itu ayat. Kan dari ya. Handphone lagi jadi kuota, Ntar handphone misalnya berapa kali mengingat. Kalau jamaah di rumah, saya pesan kalau Quran belum dihafal jangan pegang handphone. Kecuali udah hafal nih ayat yang tadi dimulai tafsirannya ada silakan. Main handphone kalau belum dihafal jangan pegang handphone. Setelah begitu tahu dia pakai pegang ya dulu sering pegang. Yang kedua tadi ngapal habis belajar baca tanda dua ngapal. Habis itu sebenarnya urutannya boleh ngaca boleh sebenarnya. Habis itu kaji isi kandungan Quran belajar tafsir. Tafsir yang paling mudah itu tafsir Jalalain yang dikaji dulu. Paling singkatnya tafsir itu ditulis oleh Imam As-Suyuti dua ulama. Ada Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Imam Mahalli gurunya tulis kata aku guru meninggal baru separuh diselesaikan sama muridnya. Kenapa muridnya karya guru yang gak sempurna dikeluarkan sama muridnya ahli. Iya. Imam Suyuti itu sebenarnya tafsir jalan lain sama Imam Suyuti ditulis umurnya baru 21 tahun. Imam Suyuti tulis tafsir nerusin metode gurunya mendingan tulis dari awal daripada tulisnya lebih susah karena harus ngikutin gaya tulisan gurunya. Itu ditulis sama Imam Suyuti umurnya baru 21 tahun. Umur kita berapa ini? Ya, 21 tahun. Yang lebih hebatnya itu penulisan separuh tafsir jalan lain. Kita tafsirnya kayak gitu apa ya? Ditulis cuma arba'ina yawman 40 hari. 40 hari sih kamu. Lah saya tulis ini 6 tahun. Ini saya tulis 6 tahun. Nah ini 40 hari. Kalau pakai untuk apa ini? Masya Allah. Namanya ini memang orang jalan dulu dengan cerdas-cerdas. Masya Allah, umur 21 tahun segitu matangnya ilmu. Itu masih mentah ya, ilmunya masih mentah gitu karena enggak lama kita bersedih. Ilmu itu ada di hati bukan yang tua-tua.
berapa lama perjalanan orang dari ilmu satu kedua kesimpulannya, yang ketiga khidmatnya kepada ahli ilmu. Itu adalah ada orang ngaji yang berdua ada kan? Ada nanti, ada ngomong sampai 20 tahun, kalau ngomong ilmu tapi masih cakap biasanya terkadang ya, yang melakukan keaktif barokahnya ada, karena ngomong mah orang 22 tahun kalau dia bisa baca kitab mah biasanya barokahnya ada minimal minggu tahun ya. Kalau kata saya punya kenalan, kalau ngomong itu walaupun bentar biasanya akarnya ada, kayak tanah lampu dilempar di tembok, walaupun tanah gak nempel di tembok bekasnya ada. Kalau lampu nih lempar di tembok jatuh tuh, kalau nempel dia jatuh ke ibu, jatuh ibunya jatuh, tapi masih ada orang sampai di situ. Kalau ngomongnya tadi pakai tidak pakai ada, biasanya barokahnya ada. Nah yang ketiga adalah di tafsirnya, belajar maknanya. Yang keempat sibuk ngamalin, ketemu ayat tentang tadi haramnya berzina, wala taqrabuz zina, janganlah kau mendekati zina. Deketin aja kagak boleh. Mendekati zina apa? Pacaran, orang itu namanya ngamalin itu, ngamalin isi Al-Quran. Riba haram dan pokoknya riba. Kullu qardin jarra bahwa riba. Setiap pinjam meminjam yang narik manfaat namanya riba. Apapun bentuknya riba. Yang kelima, pada terakhir nih, mendakwakan Quran. Dakwah namanya sebagai itu. Nah ini baru namanya sebut ahli Quran. Jarang kita sampai ke tahapan satu dari 5 banyak. Kayak kelasnya itu sebelah itu juga 1 dari 5 lantai. Banyak sih ulama sebenarnya berperan nggak sampai apa dia. Yang kalau tapi banyak yang ada di tafsir. Saya ngaji malam guru saya tafsir jalannya apa ulang lagi gimana kalau guru saya pembicaranya tafsir jalannya almarhum guru yang saya kenal dan saya ngaji tafsir kemudian kata diulang lagi dari awal. Ya itu bukan ahli itu dari orang yang masyhur, jadi kenal orang yang emang dulunya itu terjadi banyak orang ahli, banyak orang terjadi. Nah itu dari tahapan Al-Quran. Nah kalau anak sibuk sama Al-Quran, orang tuanya meninggal bahagia, dapat mahkota, dapat pakaian sesuai itu pakaiannya yang lain pada iri itu di surga. Bapak dari mana dipakai musuh begini hebatnya? Anak saja iri. Sebab nama apa? Sebab sibuk sama Al-Quran. Hadis berikutnya, wa an Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Aba Dzar la taqulu fata'an takdirnya fata'an ada pasirnya fata'an gitu hadisnya ini. Tapi takdirnya fata'an dibuang satu kali awal. Fata'an lama yang min kitabillahi khairun laka min antusalliya min atarakatik. Dari sahabat Abi Dzar al-Ghifari, namanya judul-judulan dan termasuk Sayyidina Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Nabi, wahai Abu Dzar, sungguh kau berpagi-pagi lalu kau pelajari satu ayat daripada kitabullah Al-Quran, itu jauh lebih baik bagimu ketimbang kau sholat 100 rakaat.
kaji satu ayat sampai tuntas itu ayat lebih baik daripada sholat sunnah 100 rakaat. Di sini ada yang buat sholat sunnah sehari semalam 100 rakaat, ada yang terjadi. Dan muncul mana itu? Ya, tidak ada ya. Sekarang ya, kalau orang dulu nyari orang yang sholat sehari semalam 1000 rakaat banyak. Orang dulu Imam Ahmad bin Hasan sholat sehari semalam 1000 rakaat. Dibahas sama Imam Syafi'i dalam kitab Taqiyul Mu'taqid. Imam Malik bin Dinar sholat sehari semalam 1000 rakaat. Banyak dulu Imam Rabi'in Al-Adami sholat sehari semalam 1000 rakaat. Emang cukup nomor ya, yang pakai logika. Oh, cukup namanya waktunya barokah. Ada orang waktunya barokah kayak Imam Nawawi, umur cuma 45, karya tulisnya banyak dan sampai ulama setelahnya bingung. Kok bisa orang seumur semuda ini nulis karya segini banyaknya? Nggak masuk akal, secara atau nggak masuk. Karena kalau dibagi-bagi halamannya itu selama dia mulai menulis kitab itu nggak ketemu. Nah itu namanya barokah waktu. Barokah waktu, berkah waktunya. Nah, jadi pesan Nabi kepada Sayyidina Bilal, kau belajar satu ayat Al-Quran jauh lebih baik daripada kau sholat 100 rakaat. Yang kita 100 rakaat dakwah, mendingan belajar satu ayat Al-Quran dan guru tafsir. Dan kalau kita mau keluar rumah, udah ulama di rumah kita minimal seminggu sekali dan ditafsir dulu, bahaskan dua ayat aja sama minggu ya, apa gue malu berbicara aja, malu gue begitu ya. Malu. Kata Imam Mujahid, beliau mengatakan layana ilma mustahil wa mutadabir. Ini ungkapan Imam Mujahid diukil oleh Imam Al-Bukhari di dalam Sahihnya. Enggak dapat ilmu orang yang malu, apa orang yang sombong, hanya malu nanti mau malu tutupi mukanya, jadi pakai kamu mau malu nanti. Ya, yang kedua yang dapat ilmu itu orang yang sombong. Kelasnya dari kosongnya nanti nilai dulu kan ada guru ini mereka berkapan tadi dia sombong merasa udah tokoh kalau ngaji, merasa udah jadi guru kamu belajar apa yang lebih paham dari kita bisa terus. Kalau memang ada ilmu yang kita belum paham di orang lain kan belajar dari orang tersebut. Jangan pernah gengsi. Imam Ibnu Hajar itu kurang mengambil bagaimana ketika dia sudah jadi imam dijuluki imam dan ulama nahwu. Imam Abdul Hasan An-Nahwi Al-Basri kunjungan ke tempatnya Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar umurnya 50 bulan, alim karya tulisnya banyak, minta haji. Karena pada masa Imam Ibnu Hajar ahli fikih. Ini ahli nahwu, ilmu nahwu saya perlu belajar dari yang ahli ngaji betul. Kita malu kita kan jadi bisa. Sehingga siapa kita? Kalau kita sudah nulis apa? Dia akan malu belajar. Malu ya. Makanya kami Imam Mujahid yang dalam dalam buku cenderung satu malu belajar ngaji malu. Yang kedua sombong. Merasa dan pesantren yang lagi-lagi di rumah saya itu ada malam Sabtu yang nanti ada dosen ngaji, dosen beberapa orang dosen bahkan mayoritas sudah banyak yang majelis karena memang itu majelis asatid. Dulu berkamar di pesantren, dulu di pesantren kami 70%, 30% alumni di pesantren lain gabung di situ. Mereka pada tamat ilmunya dan saya tidak merasa aja saya cuma merasa bukan tamat bahasa saya mereka karena mereka bukan orang awam.
mereka udah pada punya majelis, bahkan majelisnya aku yang banyak sekali majelisnya, tapi masih mau ambil. Saya apresiasi tawakulnya mereka, ya tawakulnya mereka, Masya Allah. Satu, kalau kita tidak mampu sholat 100 rakaat, wajar itu satu ayat Quran tafsirnya. Atau wala antar dulu fatahan lama bahkan takdirnya fatahan lama gitu ya. Bahkan indal ilmi umila bihi awla biyu'man bihi khairun min antusalliya al-fatihah. Lalu kata Nabi kepada Abu Dzar al-Ghifari, dan engkau wahai Abu Dzar berpagi-pagi. Maksud berpagi-pagi bukan hanya ngaji pagi, bukan siang sore malam berapa. Karena umumnya di zaman Rasul pagi itu waktu masih fresh, seger, ya barokah. Makanya yang ada waktu berkahnya itu pagi. Makanya doanya Allahumma barik di buburina, ya Allah berkahi pagi-pagi kami. Dulu orang ngaji dari pagi, dari pagi, makanya orang Betawi bilang pagi subuh jangan tidur lagi, ya terus jadi patokannya benar memang berkah ada di pagi. Bagusnya gimana kalau mau tidur capek, nunggu matahari naik dulu seperempat bulan gitu, atau matahari naik dari itu kita siang-siang. Yang penting jangan habis dulu nanti kecuali uzur karena sakit atau malamnya kayak gitu kita kalau dari dunia kita pusing banget. Kamu berpagi-pagi lalu kau belajar satu bab ilmu, baik diamalkan ilmu atau belum sempat diamalkan, khairun itu jauh lebih baik ketimbang kau sholat 1000 rakaat. Kita kudu cerdas jadi orang. Ketika kita tidak mampu sholat 1000 rakaat, cari amalan yang sebanding atau lebih baik mana? Ngaji satu bab ilmu. Kita bisa berbuat betul ilmu dan berpahala. Ya makanya orang-orang bukan ngaji itu sholat pahala itu biasa kayak berpahala ribuan sholat itu tidak berasa ya. Ngaji hampir 5 juz ilmu saja kita berpahala lebih afdal dari sholat 1000 rakaat. Emang kenapa ngaji lebih utama daripada sholat? Karena kalau ngaji manfaatnya luas, bukan buat kita doang. Kalau sholat manfaatnya buat kita doang. Makanya ada kaidah yang mengatakan al-muta'addi afdal minal qasid. Amal ibadah yang manfaatnya luas sampai ke orang lain lebih utama ketimbang amal ibadah yang manfaatnya buat kita doang. Orang udah haji, dia haji lagi. Haji nih, amal sedekah mana afdal? Sedekah. Iya, haji wajib betul. Haji membuat dia manfaatnya, pengalaman suasana hati dia dapat itu. Kalau sedekah itu jadi manfaatnya, gitu. Nah ini makanya amal-amal yang manfaatnya buat orang lain nyampe itu lebih utama ketimbang amalan-amalan yang berbeda-beda. Itu ngaji kesebut mereka sholat 1000 rakaat kalah lebih afdal kau belajar 1 bulan ilmu. Kenapa para ulama itu ngabisin umurnya di luar ini mencari ilmu karena amalnya nanti. Ya kita perlu sadar diri sholat 1000 rakaat tidak mampu, jangan sampai ngaji juga ada masalah. Boro-boro 1000 ya, tarawih aja orang ya tarawih. Ada yang gitu. Tarawih belum imamnya takbir belum takbir ada gimana? Imamnya udah mau takbir dulu, dia mau takbir dulu. Kita begitu ya sholatnya. Kita orang mau sholat memakai itu ya. Ada yang begitu ya. Yang ini kalau ngaji itu dosanya kalau ngaji sekian mungkin dosa sholat dan dosa sujud tanpa istighfar. Terutama ngaji luar biasa. Soalnya kalau melihat bagaimana sikap orang-orang itu mereka nabisin umurnya tidak nabisin umurnya. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab.